akan lanjutkan materi tentang dasar komputer. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang pertama adalah arti kata dari komputer ya. Computare bahasa Latin yang berarti menghitung atau to compute. Kemudian komputer adalah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, dapat menggunakan suatu program, dapat menyimpan program, bekerja secara otomatis. Kemudian bagian-bagian komputer itu ada 3, hardware, software, dan brainware, perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Minggu lalu untuk hardware kita sudah bahas, hardware terdiri atas A. Prosesor atau CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit ya. Ini minggu lalu juga sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua B itu memori, RAM, yang ketiga itu C hard drive, contohnya hard disk, CD, DVD. Kemudian perangkat masukan, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, joystick, webcam. Dan perangkat keluaran, oke ya. Minggu lalu sampai sini. Jadi hardware sampai sini kita udah bahas. Nah, sekarang kita mau lanjutkan sekarang yang kedua gitu ya. Jadi yang kedua adalah software. Jadi tadi satu hardware, dua software. Software itu dibagi 3. Yang pertama adalah sistem operasi, yang B itu adalah bahasa pemrograman, yang C adalah aplikasi atau disebut paket aplikasi. Nah, kita lihat dulu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi ini adalah yang pertama kali kita nyalakan pada saat komputer dinyalakan. Contohnya kalau kalian pakai Windows, begitu kita nyalain komputer, tentu kan yang jalan Windows duluan. Atau kalau komputer kitanya Macintosh gitu ya, operating systemnya tentu bukan Windows, ada namanya Mac OS. Nah, Windows, Mac OS itu berbayar gitu ya, sedangkan saya pengen komputer tapi nggak usah bayar operating systemnya, biasa orang pakainya Linux. Nah, kalau pakai handphone itu ada 2 macam sistem operasi yang paling terkenal hari ini adalah yang pertama Android, yang kedua iOS. Jadi kalau yang handphonenya iPhone tentu iOS gitu ya. Yang selain iPhone ya semuanya Android gitu ya. Itu operating systemnya. Kalau kita belum ada Androidnya nggak akan jalan ke handphonenya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya sistem operasi yang Windows gitu ya, atau Windows dulu misalnya gitu ya. Nah, oke, ini Android dulu. Android itu ada versi-versinya gitu ya. Ini hanya informasi tambahan. Zaman dulu banget itu Android itu versi 1 namanya Alpha. Kemudian Android yang kedua itu 1.1 itu beta. Kemudian yang ketiga itu C, lihat ya, 1.5 namanya Android Cupcake. Kemudian Android 1.6 itu D, habis C, D, donat gitu ya. Kemudian Android 2.0 itu Eclair ini, sejenis makanan ya. Kemudian Android 2.2 Froyo. Froyo itu kayak apa ini, es krim gitu ya, kayak yogurt gitu. Kemudian Android 2.3 adalah gingerbread. Gingerbread itu roti ya, atau kue jahe gitu ya, gingerbread. Itu G, habis G nanti H. Versi 3.0 adalah honeycomb ya, madu ya. Kemudian Android 4.0 adalah Android ice cream sandwich. Kemudian Android 4.1 itu Jelly Bean. Jelly Bean itu kayak permen yang kenyal-kenyal gitu ya. Kemudian Android 4.4 itu KitKat. Kemudian Android 5.0 itu Lollipop. Android 6.0 itu Marshmallow itu ya, kue kapas itu ya, permen kapas. Android 7.0 itu Nougat ya. Kemudian Android versi 8 itu Oreo gitu ya. Mungkin handphone kita kalau setidak-tidaknya minimal biasa sudah versi 8 Androidnya Oreo. Android versi 9 mungkin yang handphonenya lebih baru itu Pi, kue gitu ya, kue Pi. Kemudian Android 10, Android 10 gitu, kita sebut saja Android 10 gitu ya. Mungkin ada yang bilang ada namanya, ada yang enggak, tapi sebenarnya masih dipertimbangkan oleh si Androidnya mau dikasih nama atau enggak itu Android 10. Oke, nanti kalian bisa cek handphone kalian itu tipenya Android apa. Kemudian kalau misalnya iOS, handphone kita iOS itu juga ada versinya, dari versi 1,
versi 2, versi 3, versi 4, versi 5 gitu ya. Saya agak cepat 6. Rasanya sekarang udah 12 ya yang paling baru kalau nggak salah. iOS 10, 11, kalau tidak salah itu udah 12 sekarang, versi 12. Ini iOS. Kemudian Windows. Nah, Windows pun sama. Windows itu zaman dulu banget tuh mulai ada dari tahun 1981. Windows tuh masih Microsoftnya bentuknya DOS kayak gini, masih teks, belum ada gambar. Kita harus belum pakai mouse, hanya pakai keyboard aja ngetik di sini gitu ya, tahun 81. Kemudian tahun 892 udah mulai ada gambar, tapi gambarnya jelek banget ya. Ini Windows versi 2 ini. Windows versi 2 tahun 85 sampai 92. Rasanya kalian di sini belum lahir deh ya. Tahun segini juga saya masih sekolah deh, masih SMP, SMA gitu ya. Kemudian tahun 94 itu Windows-nya Windows 3 itu ya, versi 3, modelnya lebih bagus lagi dikit. Terus yang mulai tahun 95 mulai bagus, mulai ada start button di bawah. Start program gitu ya. Ini tahun 95. Kemudian 98 mirip 95, tahun 2000 ada Windows 2000, ini NT ya, ini Windows 2000. Kemudian yang paling terkenal Windows XP gitu ya, ini nggak ada gambarnya, rasanya kalian kalau kenal ini XP yang versi lama gitu ya. Ini Vista, habis X itu Vista. Vista ini jarang dipakai, jarang orang install. Langsung kebanyakan Windows 7 install. Ya mungkin di antara kalian mungkin sebagian besar di rumahnya masih pakai Windows-nya Windows 7, Windows 7. Mungkin ada yang pakai Windows 8 gitu ya. Atau mungkin yang paling baru itu Windows 10 gitu ya. Yang saya gunakan di sini gitu ya. Di sini ini Windows 10 modelnya udah seperti ini. Jadi laptop saya di sini ini udah Windows 10. Ini versi-versi dari operating system. Jadi saya balik lagi sini. Jadi 2A itu sistem operasi. Untuk komputer itu ada Windows, Linux, ada Mac OS. Mac OS juga ada versi-versinya ya. Kemudian handphone ada Android, iOS. Kalian hafalkan ini contoh-contohnya ya. Kemudian yang 2B. 2B itu bahasa pemrograman. Software itu yang perangkat lunaknya bahasa pemrograman. Contohnya Visual Basic. Kalau kalian SMP-nya di Bina Bakti gitu ya. Waktu kelas 3 SMP kalian belajar bikin program pakai VB, masih ingat ya? Itu namanya pakai Visual Basic. Nah, nanti di SMA, kalian SMA kelas 1, kelas 10, nanti semester 2 akan belajar bahasa pemrograman Pascal atau Delphi, itu hampir mirip gitu ya. Nanti kelas 3 SMA akan belajar Delphi. Selain bahasa pemrograman VB sama Pascal atau Delphi, ada juga bahasa C gitu ya. C-nya macam-macam, ada C++, C# gitu ya. Kemudian juga yang sekarang yang terkenal tuh Python ya. Ini bahasa pemrograman. Kalian hafalkan juga ya, nanti keluar di ujian atau di ulangan. Kemudian yang C adalah paket aplikasi. Jadi kalau paket aplikasi sama bahasa pemrograman bedanya adalah kalau bahasa pemrograman kita harus ketik programnya, tapi kalau paket aplikasi udah jadi. Contoh yang sederhana game gitu ya. Game kalian kan tinggal main. Nah, itu namanya adalah paket aplikasi. Paket aplikasi dibagi atas beberapa kelompok. Ini saya ambil 5 kelompok saja dulu. Namanya word processor. Word processor itu buat ngetik. Kalau ngetik kita di mana? Pak, saya ngetiknya di MS Word. Ya. Atau bisa juga kita ngetiknya apa di Notepad gitu ya. Selain Notepad sama MS Word juga sekarang ada yang namanya Google Docs. Kalian bisa buka ke browser gitu ya. Nanti kalian bisa buka Google Docs. Kalau kalian nggak punya MS Word, jangan khawatir, sekarang asal ada internet kalian bisa ngetik pakainya Google Docs. Kalau spreadsheet pakainya Microsoft Excel. Mungkin sebagian besar sudah pernah belajar Microsoft Excel gitu ya. Kalau yang SMP-nya di Bina Bakti, Microsoft Excel kalau nggak salah kelas 2 ya. Kelas 2 belajar Microsoft Excel. Pak, saya di komputer di rumah nggak ada Microsoft Excel. Tinggal buka browser, ada Google Sheet. Mirip sama kayak Excel. Itu Google Sheets. Kemudian presentasi. Pak, dulu saya disuruh bikin presentasi. Biasanya kalian kan pakainya PowerPoint. Nah, selain pakai PowerPoint, ada juga Google Slide. Jadi Google ini kalau kita lihat gitu ya, Google itu sekarang mau nyaingin gitu ya, mau nyaingin di sini ya kalau kalian lihat
Google. Kayak di sini ya. Google itu ada Google Doc, kalian bisa ngetik Google Doc, Google Slide gitu ya. Nyimpen data ada Google Drive. Kalau mau bikin spreadsheet, Google Sheet gitu ya. Ini udah lengkap di Google ada. Kalian tinggal buka Google, nanti tinggal klik Google Doc, kalian bisa ngetik. Nanti di save-nya di mana? Di Google Drive gitu ya. Sekarang udah zaman cloud computing ini namanya. Nggak ada programnya di komputer kita, ya kenapa nggak kita cari aja programnya di internet gitu ya. Ini Google udah buat seperti ini. Oke, saya balik lagi ke sini. Kemudian untuk database ada Microsoft Access, ada Oracle. Kemudian untuk grafik dan foto ada Paint, ada Corel Draw, ada Photoshop gitu ya. Saya tambahkan sedikit ya di sini video gitu ya. Video editor. Kalau yang SMP-nya di Bina Bakti diajarin pakai apa? Masih ingat nggak? Filmora gitu ya, Filmora. Atau ada juga pakai Adobe Premiere. Ya, ini contohnya. Jadi ini contoh paket aplikasi saya tambahkan video editor gitu ya. Kalau di Bina Bakti kebanyakan pakai Filmora. Kalau dulu ya lagi SMP. Kemudian ada Adobe Premiere. Ini juga termasuk paket aplikasi. Kemudian sekarang yang ketiga, ingat satu apa tadi dulu? Satu hardware, dua software, tiga adalah brandware atau orangnya. Jadi brandware itu dibagi tiga, operator, sistem analis, dan programmer. Programmer tentu orang yang bikin program. Kalau operator itu maksudnya orang yang masukin data. Biasanya kalau operator itu tidak butuh sekolah tinggi-tinggi kalau cuma masukin data. Lulusan SMA juga bisa gitu ya jadi operator. Sistem analis itu melihat gitu ya, nggak harus bikin program, tapi melihat sistem yang ada dalam perusahaan itu udah benar belum sistem komputernya. Sedangkan programmer ini adalah orang yang bikin programnya. Oke, jadi sekali lagi kita sudah bahas minggu lalu dan hari ini adalah hardware, software, dan brandware. Oke, sekian pelajaran hari ini. Oke, terima kasih.